Hadirin yang berbahagia, mari bersama-sama kita beri aplaus yang meriah untuk Bapak Dr. Ari Ginanjar Agustian. Bapak Ibu yang berbahagia, sebelum kita mendengarkan penyampaian keynote speech oleh Bapak Dr. Insinyur Arif Yahya, perkenankan kami menyampaikan beberapa hal yang perlu rasanya saya share kepada Bapak dan Ibu semuanya, walaupun saya yakin sebagian besar dari kita sudah mengetahuinya. Tadi malam saya mencoba melihat-lihat kembali ke belakang siapa sih sebenarnya sosok daripada Pak Dr. Arif Yahya ini. Ada beberapa hal yang saya lihat bahwa pada tahun 2013, beliau pernah meraih sebagai The Best CEO BUMN untuk anugerah BUMN. Kemudian pada tahun yang sama, beliau pun mendapat anugerah sebagai Marketer of the Year 2013. Kemudian pada tahun 2014, beliau dinobatkan sebagai The Most Inspirational CEO versi majalah Men's Obsession Award. Kemudian pada tahun 2015, beliau dianugerahi sebagai The Best Achiever Minister in 100 Days, yaitu oleh Men's Obsession Award. Dan kembali pada tahun 2016, beliau dianugerahkan kembali sebagai The Best Achiever Minister in 1 Year pada versi majalah yang sama. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, dan saya ingat sekali kalau saya boleh share di sini Bapak Menteri, belum lama setelah beliau dinobatkan sebagai Menteri Pariwisata pada saat itu, beliau mengundang Bapak Dr. Ari Ginanjar untuk datang ke kantor beliau. Pak Ari, saya ingin menerapkan strategi dan program-program saya pada Kementerian Pariwisata ini. Tetapi sebelum saya meluncing program-program itu, saya ingin agar SDM yang berada di Kementerian Kepariwisataan ini ditempa terlebih dahulu dengan isu klasik seperti halnya yang pernah saya dapatkan dan saya terapkan pada Telkom dan pada Telkomsel terdahulu. Dan alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, atas izin beliau sampai dengan hari ini ISQ telah diperkenankan untuk memberikan materi ini bukan hanya pada seluruh jajaran Kementerian Pariwisata, tetapi juga seluruh insan-insan, mahasiswa dan mahasiswi pada Sekolah Tinggi Pariwisata di seluruh Indonesia dan bahkan seluruh pegawai pada lembaga pendidikan tersebut telah dibekali dengan training ISQ. Nah, Ibu sekalian yang berbahagia, satu hal yang menggembirakan kembali secara nasional yang saya dapati bahwa kini kita mendapati suatu pertumbuhan yang sangat signifikan yang dicapai oleh Kementerian Pariwisata. Sebagaimana tadi telah digambarkan oleh Bapak Dr. Ari Ginanjar Agustian bahwa sekarang ini Kementerian Pariwisata telah menjadi penyumbang devisa terbesar kedua setelah sawit dibandingkan dengan produk-produk lainnya bagi negeri kita tercinta ini. Dan kemudian hal yang menarik lagi bahwa kenaikan kunjungan wisata dengan membandingkan antara performa pada Januari-Agustus 2017 dengan Januari-Agustus 2016 yang lalu, maka pertumbuhan yang mencapai 25,68%. Luar biasa. Dan kemudian Bapak Ibu sekalian, kita dapati juga bahwa sekarang ini Indonesia melalui insan-insan dari Kementerian Pariwisata yang tentunya didukung oleh seluruh bangsa Indonesia telah menjadi satu di antara 20 tujuan wisata tertinggi di dunia. Luar biasa. Dan kemudian saya ingin berbagi kepada Ibu sekalian bahwa baru saja pada bulan September yang lalu Kementerian Pariwisata telah meluncurkan sebuah video, yaitu mengenai video kepariwisataan yang diikutsertakan dalam sebuah lomba yang dilaksanakan di Chengdu, China, dan luar biasa mendapatkan penghargaan sebagai pilihan terbaik dari seluruh insan-insan dan kemudian dari kepanitiaan sebagai video terbaik untuk East Asia dan Pacific Region. Luar biasa, tepuk tangan untuk Bapak Dr. Arif Yahya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, tentunya kita ingin mengetahui pada hari ini bukan saja sukses beliau dalam pengalaman yang lalu ketika beliau memimpin PT Telkom dan tentunya dengan seluruh anak-anak perusahaan Telkom sendiri, namun juga kita menyaksikan luar biasa pertumbuhan yang sangat signifikan ketika beliau menahodai Kementerian Pariwisata. Dan sebelum kita mendengarkan paparan beliau nanti, beliau sengaja pada hari ini akan berbagi untuk kita semua. Kita akan memutarkan sebuah video yang telah memenangkan penghargaan internasional tersebut, yaitu yang berjudul Wonderful Indonesia, A Journey to a Wonderful World. Bapak Ibu sekalian, mari kita sama-sama saksikan videonya yang kemudian nanti akan dilanjutkan dengan penyampaian keynote speech oleh Bapak Dr. Arif Yahya.
Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua yang saya hormati Pak Ari Ginanjar beserta seluruh jajaran rekan-rekan dari SQ, Ibu Hanim dari Malaysia, Pak Ivan, Pak Jaya, Wawali Banjarbaru, Prof. Ahmad, rekan-rekan semua yang saya cintai dan saya banggakan. Baik, jadi waktu saya maksimum 30 menit sudah saya kasih alarm jam 10 harus sudah selesai. Jadi tadi sudah diputar, itu adalah video pariwisata terbaik di dunia. Jadi boleh tepuk tangan. Jadi presentasinya tentang strategic thinking in VUCA era. Namun seperti Pak Ari tadi jadi terinspirasi saya. Saya selalu mengatakan bahwa hasil luar biasa hanya bisa dicapai dengan cara yang tidak biasa. Apakah cara yang tidak biasa itu? Cara yang tidak biasa adalah menyeimbangkan antara spirit dan strategi. Sekali lagi strategi saja tidak cukup. Strategi hanya akan membuat perusahaan atau industri yang kamu pimpin menjadi perusahaan yang baik. Tetapi spirit akan membuat perusahaan yang kamu pimpin akan menjadi perusahaan yang hebat. Maka muncullah buku saya itu, Great Spirit, Grand Strategy. Jadi poinnya harus balance antara spirit dan strategi. Saya juga sering mengatakan bahwa yang membedakan satu bangsa dengan bangsa lain adalah manusianya. Cina hebat manusianya, Malaysia hebat manusianya, Singapura hebat. Yang membedakan perusahaan satu dengan perusahaan lain adalah manusianya juga. Yang membedakan keluarga satu dengan keluarga lain manusianya juga. Dan yang membedakan manusia satu dengan manusia lainnya itu adalah karakter dan kompetensinya. Nah, karakter itu terkait dengan spirit, kompetensi itu terkait dengan strategi. Nah, dalam presentasi ini nanti lebih banyak bicara tentang strategi di VUCA era atau disruption era. Mungkin itu. Tapi saya harus mengingatkan strategi kita pasti tidak cukup. Bahkan nanti akan saya selipkan slide bahwa strategi saja tidak akan bisa, tidak akan pernah cukup. Oke, next. Nah, ini ada 3 ABC VUCA, mungkin nanti akan banyak dibahas oleh rekan-rekan di sini. Yang kedua tentang strategic thinking. Strategic thinking itu strategic management. Yang ketiga baru di pariwisata seperti apa atau industri lainnya. Nanti saya lebih banyak cerita industri yang sekarang sedang menjadi tren, yaitu digital justru. Oke, terus VUCA udah tahu, next. Nah, VUCA nanti Pak Ari CS mungkin yang lebih banyak menjelaskan. Next. Nah, VUCA dijawab dengan VUCA loh, itu ujungnya itulah. Jadi volatility dijawab dengan vision, uncertainty dijawab dengan understanding, complexity di clarity, dan ambiguity dijawab dengan agility. Itu kira-kira. Tapi balik lagi coba ke yang nomor 1. Terus. Nah, itu yang di bawah sumbu X itu tentang situation. Sumbu X yang ini. Sumbu Y-nya itu tentang prediksi kita tentang hasil. Jadi di VUCA ini diceritakan tentang bagaimana situasi itu bisa jauh lebih penting daripada hasilnya nanti atau yang kita rencanakan. Bahasa saya kadang-kadang konteks bisa jauh lebih penting daripada konten atau capability kita. Strategic management itu adalah strategik ditambah manajemen. Manajemen itu tidak pernah berubah. Manajemen itu selalu POAC itu, planning, organizing, actuating, controlling, atau PACS ya. Planning, executing, controlling.
Strategik itu apa? Konteks yang melingkupinya. Jadi nanti nggak ada bedanya itu antara ilmu ini, FUKA ini dengan strategic management yang menyatakan bahwa konteks bisa jauh lebih penting daripada capability kita. Nanti akan saya ceritakan itu. Oke, next. Terus. Ya, terus. Oke, ini strategic thinking. Ini saya 100% setuju dengan Pak Ari. Sebelum ke strategic management. Strategic management itu adalah manajemen ditambah strategik, manajemen yang punya konteks. Harus ke sini dulu. Terpaksa harus dibuka. Saya akan ngomong strategi, tapi tidak bisa. Harus saya buka dengan great spirit dulu. Dalam bahasa saya adalah corporate philosophy dibangun dengan cara mega. Atau bahasa sederhananya, orang yang hebat hanya orang yang bisa berpikir dengan cara mega. Apa itu cara mega? Mikro dulu nih. Mikro berpikir tentang dirinya sendiri. Pak Ari tadi udah bilang. Tentang apa? Dia tentang kompensasi. Saya berikan contoh aja lah. Ada 3 orang A, B, C. Si C, tiga-tiganya masang batu bata. Si C ditanya, kamu kenapa masang batu bata? Jawaban C adalah, oke, saya memasang batu bata karena saya menginginkan uang 100.000 rupiah per bulan. Jawaban itu sama sekali tidak salah. Nah, kita bandingkan dengan B. B, kenapa kamu pasang batu bata? Jawaban B berbeda sedikit. Oh, saya pasang batu bata karena saya sekolah di STM pembangunan di sini. Tentang kompetensi dia, tentang rasio dia, tentang passion dia, rasa di sini. Jawaban yang sama, jawaban yang berbeda, dia tanpa harus mengucapkan 100.000, dia akan dapat 100.000. Kalau si A ditanya, ini karakter, berpikirnya besar. Kenapa kamu masang batu bata? Jawabannya, saya akan membangun istana terindah untuk negara yang sangat saya cintai. Nah, 3 orang ini kerjanya sama, tapi cara berpikirnya berbeda. Kalau ketemu 5 sampai 10 tahun lagi, yang satunya jadi menteri, yang satunya masih jadi kadifre itu. Karena berbeda cara berpikir. Kalau dia berbicara tentang produknya dia sendiri, who wins the customer wins the game. Makro nih. Kalau kamu memenangkan customermu, kamu akan memenangkan customermu dan kamu akan memenangkan companymu. Who wins the customer wins the game. Siapa yang orientasi hidupnya kalau dia perusahaan untuk customernya, maka dia pasti akan hebat, dia akan memenangkan hati customernya. Tanpa kamu harus memikirkan perusahaanmu, perusahaanmu pasti akan hebat. Kalau kamu nggak memikirkan dirimu sendiri, nggak memikirkan customer, tapi memikirkan community, nah itu yang kayak Pak Ari tadi. Untuk negara ini, bahkan dia hanya spiritnya hanya memberikan, yang bisa dicontohkan tadi bagaimana Zuckerberg dan lain sebagainya. Zuckerberg itu membuat Facebook hanya untuk membuat orang hidup lebih mudah. Tanpa memikirkan dirinya sendiri, tanpa memikirkan customernya. Hanya memikirkan orang lain. Nah, itulah yang disebut berpikir mega. Nah, berpikir mega ini tanda kutip sialnya. Harus pendekatannya spiritual itu. Kalau nggak spiritual nggak bisa. Orang yang sudah selesai dengan dirinya sendiri. Agak susah dikit tapi itulah kejadian. Perusahaan-perusahaan hebat itu perusahaan yang lahir karena
dia lahirnya tidak memikirkan dirinya sendiri. Jadi kalau disimpulkan, berpikir makro tentang company-nya, berpikir mikro tentang company-nya, makro tentang customer-nya, mega tentang community, tentang bangsa, tentang dunia, tentang rahmatan lil alamin. Bahkan lebih luas akan lebih bagus. Nggak perlu dibatasi. Saya akan memberikan terbaik kepada seluruh bangsa Indonesia. Itu kita membatasi diri sendiri. Saya akan memberikan yang terbaik kepada seluruh alam semesta. Itu akan lebih bagus. Facebook tidak dibatasi kan, hanya untuk Americans, nationality enggak. Semakin tidak dibatasi, semakin bagus. Nanti rekan-rekan akan ngerti tentang corporate philosophy. Corporate philosophy itu intinya mengapa satu perusahaan itu ada. Oke. Oh, ini selesai setelah ini. Setelah ini akan masuk ke strategi ya. Hanya akan menjembatani bahwa hanya dengan great spirit next. Nah, ini strategi, strategic management. Ada 3 level of strategy. Yang pertama corporate level strategi, yang kedua business level, dan yang ketiga functional level strategi. Inilah strategic management itu seperti itu, 3 level strategi. Next, agak susah mungkin ini, tapi mirip dengan VUCA tadi. Yang penting itu adalah analisa eksternal dan analisa lingkungan internal yang lebih menentukan. Ini tidak lain adalah strategi manajemen. Manajemen itu terdiri dari planning, executing, controlling. Mau dibolak-balik rumusnya juga tidak ada yang berubah. Strategic management apa? Ditambah dengan lingkungan, baik eksternal maupun internalnya. Yang nanti impact-nya akan lebih besar. Mungkin nanti saya kasih contoh baru rekan-rekan bisa memahami bahwa oh ternyata begini. Next. 3 level strategi itu, yang pertama corporate level strategi, yang kedua business level, yang ketiga functional. Di corporate level strategi yang pertama adalah portfolio strategi. Portfolio strategi itu adalah, ini mungkin banyak yang diseragamkan dulu ya. Kita kadang-kadang diskusi tapi kita tidak tahu kita itu diskusi di level strategi yang mana. Nah, ini saya luruskan teman-teman. Ada corporate level strategi, ada business level, ada functional. Kita kadang-kadang campur marketing, tiba-tiba lompat ke sini. Oke, pertama, tentukan dulu portofolio bisnismu. Portofolio bisnis itu A, B, C. Misalkan saya dulu di Telkom saya tetapkan 3 portofolio terbesar. Wajib CEO menetapkan itu. 1 seluler melalui Telkomsel. Kedua digital yang sekarang banyak dipakai internet, wifi dan lain sebagainya. Nomor 3 international expansion. Tapi yang terpenting adalah mengalokasikan sumber daya sesuai dengan apa yang telah kita putuskan. Ini jarang yang tahu. Sangat banyak CEO yang salah. Dia pidatonya ngomongnya yang diutamakan ABC, alokasi sumber dayanya adalah XYZ. Karena ada nanti di sini namanya parenting. Parenting itu vehicle dan alokasi resources kita. Nomor 2 bisnis strategi, ada komparatif strategi, ada kompetitif dan kooperatif. Yang ketiga, oke. Poin berikutnya adalah functional strategi tidak boleh mendikte corporate strategi. Jadi contoh, orang finance mendikte portofolio bisnis apa yang ada di sini. Oke, next. Oke, ini saya buatkan bagaimana salah satunya untuk pariwisata. Terus, nah ini di bisnis level strategi, terus ini di functional level strategi, terus nah oke, next. Nah ini langsung aja
Mulai tahun 2014, pariwisata telah ditetapkan sebagai leading sector. Jadi sektor unggulan, maka kementerian dan lembaga lainnya harus mendukung. Next. Nah, ini masuk ke dalam rencana kerja pemerintah, salah satunya adalah pariwisata. Ini 2017. 2014 masuk, 2015 masuk, 2016 masuk, 2017 juga masuk. Next. Terus, nah ini langsung marketing performance tadi sudah diumumkan. Indonesia masuk sebagai next, ntar. Top 20 fastest growing travel destination in the world. Nah ini nanti saya akan ceritakan bagaimana ini bisa kita capai. Atau saya jawab aja sekarang. Saya sangat konsisten. Jadi antara konseptual dan best practices dua-duanya saya gunakan. Konsepnya yang tadi, nanti kalau yang tanya konsep boleh atau praktisnya. Next, kita tumbuh 25,68%. Ini ada pelajaran juga. Kalau kita memimpin satu perusahaan dan tumbuh lebih rendah daripada market, sebaiknya CEO itu mengundurkan diri. Kalau ada CEO di sini. Atau kalau Anda menteri, industri yang kamu pimpin di bawah market, sebaiknya menteri itu mengundurkan diri. Karena kalau kita tumbuh lebih rendah dari market, itu market share kita akan semakin mengecil. Jadi kata-katanya adalah kenali dunia, kenali dirimu, maka kamu akan memenangkan peperangan. Itu harus selalu, Pak. Tidak pernah, tidak boleh pernah tidak. Jadi aneh sekali kalau seorang CEO pertanyaan pertama ini dia tidak tahu posisinya dia di dunia seperti apa. Kita 4 kali lipat ya dibandingkan dengan ini regional, pasar regional dan ini pasar global. Kenali kompetitormu, kenali musuhmu, kenali dirimu, maka kamu akan memenangkan peperangan. Kompetitor kita negara-negara tetangga tumbuhnya rata-rata 5%. Kita 5 kali lipat. Ingat persaingan sekarang itu bukan yang besar makan yang kecil, tetapi yang cepat makan yang lambat. Growth itu salah satu menunjukkan kecepatan. Jadi kita ini besar, tetapi in term of size kita masih kalah. Kalah dari Thailand, kalah dari Singapura, kalah dari Malaysia. Karena apa? Karena kita lambat, nanti ada solusinya. Bagaimana kita harus cepat. Tapi sekarang sudah tidak lagi. Kita jauh lebih cepat dibanding regional maupun negara tetangga. Next. Nah ini selama 2016 Wonderful Indonesia menerima 46 penghargaan di 22 negara. Ini acknowledgement. Yang sebelumnya tidak pernah terjadi. Saya ingin mengatakan gini. Kalau kita memilih portofolio bisnis tadi, portofolio itu daftar bisnis, itu harus menjadi yang terbesar dan yang terbaik. Nah ini yang terbaik bisa ini kita. Yang terbesar sudah diumumkan tadi, pariwisata sudah menjadi penyumbang devisa terbesar kedua, mengalahkan migas dan batu bara. Anda bayangin migas yang hebohnya seperti itu. Heboh banget kan migas itu. Itu udah kalah dengan pariwisata. In term of foreign exchange receipt, devisa. Oke terus. Tadi udah diumumkan, next terbaik di dunia. Dan destination of the year kita 2017 di Asia Pacific. Jadi promosinya terbaik, produknya juga terbaik terus. Nah ini kalau kita mau menjadi pemain kelas dunia, saya selalu mengatakan gunakanlah global standard. Dimanapun industrimu. Ini banyak CEO, mohon maaf, yang menyembunyikan diri. Harus berani. Di pariwisata yang paling banyak digunakan, bukan satu-satunya adalah World Economic Forum, TTCI namanya.
Travel and Tourism Competitiveness Index. Saya jadi menteri nomor 70. Lompat 20 peringkat nih, 2015 2 tahunan menjadi 50, naik lagi menjadi ranking 42. Poinnya adalah bertingkah lakulah kita sebagaimana kita dinilai. Kebayang ya. Di sini ada 14 pilar, 14 aspek yang kita dinilai. Saya samakan aja sama dia. Jadi kalau kita sedang dinilai main jazz, bermain jazz. Kalau dangdut, bermainlah dangdut yang baik sesuai dengan musik yang sedang dimainkan di situ. Next. Oke, digital tourism. Ketika ditanya mengapa kita bisa grow 25,68. Saya jawab karena saya pakai digital. Kenapa pakai digital? Karena seharusnya saya pakai digital. Terjadi 3T revolusinya. Nah ini VUCA tadi ini, disruption ini terjadi. Bagaimana tidak pakai digital? Lifestyle orang sekarang sudah pakai digital. 70% orang search itu mulai traveling dia search dan share setelah traveling menggunakan digital. Dan digital itu in fact 4 kali lebih efektif dibandingkan dengan semua konvensional media. Ini kita masuk top 20 dan lain sebagainya. Oke, next. Nah ini 3T ini. Ini yang terjadi di dunia sekarang. Ini baru saya tulis ini. Nomor 1, saya 30 tahun di situ. Ketika terjadi saya berada di situ. Telekomunikasi ditambah digital, maka menciptakan common platform. Itu bahasanya engineer. Saya juga engineer. Yang bahasa orang ekonomi namanya sharing ekonomi. Nah, contohnya aja nanti Google, Facebook, WhatsApp. Transportasi ditambah digital, ini telekomunikasi. Ada common platform. Waktunya habis, saya tambah 5 menit aja ya. Uber, Grab. Tadi malam ketemu sama Zaki tadi. Gojek dan lain sebagainya. Tourism ketemu ini pasti muncul ini. Maka saya tulis sebagai digital tourism revolution is a natural revolution. Ini bahasa lain, bahasa sulit lainnya tadi adalah new normal. Kalau kamu mengerti ilmunya, maka akan mengatakan pasti akan terjadi digital tourism revolution. Pasti. Oke, nanti ini agak susah juga. Saya kasih contohnya terus. Next. Terus. Nah ini udah langsung contohnya. Ini yang saya katakan tadi. The largest company by market cap di dunia. Lima-limanya adalah digital company. Tidak ada transportation, tidak ada otomotif juga Pak Ivan. Tidak ada. Apple nomor 1, Alphabet nomor 2, Alphabet itu induknya Google. Nomor 3 Microsoft, nomor 4 Amazon, nomor 5 Facebook. Dan nilainya itu sangat tidak kecil. Facebook yang paling kecil 350 miliar dolar. Mungkin Astra 30 miliar mungkin sekarang, sama dengan Telkom. Saya dulu pegang Telkom. 10 kali lipat. 1. Saya kasih contoh lebih jelas lagi. Gojek yang baru dibuat itu value-nya 38 triliun. 3 miliar dolar. Mohon maaf yang kerja di Garuda, National Flag Carrier kebanggaan bangsa Indonesia, nilainya 12 triliun. Bluebird 10 triliun. Total kedua-duanya 22 triliun, kalah sama
Gojek. Itulah digital company. Itu dari sisi value. Yang kedua, tadi Pak Ari cerita itu, yang paling besar nanti materi presentasinya Pak Ari boleh diputar lagi. Pertarungan sekarang di holistik kata Pak Ari. Yang permainannya itu di business scheme. Skema bisnisnya berbeda. Menang mana Bluebird dan Gojek? Menang mana? Ya nggak usah dipikir menang Gojek, nggak usah dipikir. Gojek itu tarifnya lebih murah, dia lebih untung. Bluebird tarifnya lebih mahal, dia akan lebih untung. Mohon maaf ya buat yang ada Bluebird di sini. Kenyataannya begitu. Gojek itu nilai 38 triliun bukan dari operational return-nya, bukan dari biaya yang 10.000 yang kita bayarkan itu. Tapi dari non operational return-nya, dari jumlah customer-nya dia yang ada. Jadi kalau dia dari Rp10.000 diturunkan menjadi Rp5.000, customer-nya lebih banyak, value-nya lebih tinggi. Kenapa dia nggak turun 5.000, 10.000 aja di demo terus? Wasitnya siapa yang menyatakan memilih yang mahal atau yang murah? Rakyat. Dan hukum itu selalu, filosofi hukum ya, dibuat untuk kepentingan sebanyak-banyaknya rakyat. Atau rakyat yang banyak. Ini rakyat juga tapi rakyat yang sedikit nih. Beda bisnis scheme. Nah persaingannya udah sampai di situ sekarang. Tadi saya katakan tentang sharing ekonomi. Sharing ekonomi itu apa? Untuk menikmati kita tidak harus memiliki. Siapakah perusahaan transportasi terbesar? Perusahaan transportasi terbesar adalah perusahaan yang tidak punya pesawat terbang, yang tidak punya taksi, bahkan tidak punya ojek. Bingung nggak tuh? Nah ini saya bilang inilah konteks. Kalau rekan-rekan tidak tahu konteks yang seperti ini, maka bingung menghadapi dunia. Saya kasih contoh lainnya. Kita punya Garuda. Ada juga lawannya Garuda itu Emirates. Ada Emirates, ada Etihad, ada Qatar Airways. Menang mana itu? Ini kalau teman-teman Garuda ada di sini. Saya kasih clue ya. Ini perbedaan bisnis, skema bisnis. Garuda itu menjalankan bisnisnya sebagai airline bisnis. Dia jualan tiket. Emirates itu dari Dubai, UAE. Nanti siang saya jam 1 ketemu dengan dubesnya. Dia menjual Emirates itu tidak sebagai airline bisnis tapi air bridge, jembatan bisnisnya. Itu berbeda. Saya kasih ibarat lah. Kita mau dari titik A ke titik B ada dua jembatan. Jembatan X sama Y. Jembatan X gratis, jembatan Y berbayar. Kenapa jembatan X gratis? Karena yang membuat X tidak menghitung IRR. Tapi yang dihitung economic rate of return. Dia membuat jembatan ini seperti Indonesia. Kalau buat jembatan kan tidak mengharapkan return dari jembatan itu, tapi mengharapkan return dari ekonomi yang tumbuh di situ. Paham nggak nih? Teman-teman kalau nggak paham, teman-teman ini kan strategi ya. Susah sekali nanti bersaing. PUPR itu kalau membuat jembatan tidak pernah minta return dari jembatan itu.
Yang dia hitung adalah berapa pertumbuhan ekonomi yang terjadi kalau jembatan itu dibangun. Oke. Maka dia bangun aja. Orang yang melintasi jembatan nggak bayar. Oke. Itulah yang terjadi mirip dengan airline yang ada di negara Teluk itu. Emirates CS itu. Jadi Emirates itu airline ya. Dia adalah jembatan udaranya Dubai tadi. Yang berapapun tarifnya tidak menjadi masalah karena yang dihitung adalah economic rate of return. Tetapi Garuda dan lain-lain yang dihitung adalah internal rate of return. Sehingga kalau kita tahu bisnis scheme berbeda, pasti akan kalah yang tidak menggunakan bisnis scheme yang baru. Dan sialnya hampir semua perusahaan-perusahaan yang saya sebut tadi, Facebook, WhatsApp, Google, itu pelayanan utamanya gratis. Paham nggak rekan-rekan? Terakhir nih ya, search engine, Google itu search engine. Tapi ketika kita menggunakan layanannya sebagai search engine, kita tidak bayar. Sama itu nanti, Facebook sama. WhatsApp sama. Ketika kita menggunakan layanan utamanya, justru kita tidak bayar. Ini seperti guyonan teman-teman. Nanti Gojek sama Pak. Ketika menggunakan layanan utamanya, ojek, kita justru tidak bayar. Bisa bayangin ya? Bisa bayangin ya? Karena dia mengambil pendapatannya dari bisnis lainnya. Oke, next. Terus ini tidak terlalu jelas, tapi contoh lainnya sebagai penutup. Ini juga mohon maaf juga nih kalau ada di ruangan ini. Tahu Panorama ya? Ini di tourism. Pernah dengar ya? Panorama itu travel agent terbesar kita. Buana Bayu pernah dengar? Kalau beli tiket zaman dulu Buana Bayu, Panorama. Dua-duanya listed company. 630 miliar dolar, ini Buana 300. Kalau saya total, dua-duanya 1 triliun. Nilai dari kedua perusahaan itu. Tahu Traveloka? Traveloka dibuat anak muda 4 tahun yang lalu. Nilainya sekarang 1,1 miliar dolar atau hampir 15 triliun. Perusahaan yang dibuat anak muda 15 tahun yang lalu, 4 tahun yang lalu, nilai perusahaannya 15 kali lipat dibanding dengan 2 perusahaan terbesar di travel agent. Itu kejadian. Ini adalah travel agent, manual travel agent. Ini adalah OTA, online travel agent. Kalau nggak mengikuti ini, nanti teman-teman susah membayangkan apa yang terjadi sekarang. Apa yang terjadi sekarang, pertumbuhan ekonomi 5,01. Kenapa perdagangan hancur-hancuran, banyak toko yang tutup? Nggak bisa dijelasin kalau teman-teman nggak paham hal seperti ini yang terjadi sebenarnya. Pak Renald, Prof. Renald mengatakan ada migrate dari offline menjadi online. Nah, 2 ekonom kita ahli, Pak Faisal Basri dan Pak Yuswo Hadi mengatakan terjadi transformasi dari produk
menjadi services. Oke, ini sama nih. Yang ini offline menjadi online 15 kali lipat. Oke, next. Dia itu dibuat 3 tahun yang lalu, jadi baru 4 tahun. CEO-nya sekarang umur 29. 4 tahun cukup mengalahkan perusahaan yang sudah bertahun-tahun terjadi. Oke, terus. Oke, terus. Nah, ini investasi kita, terus. Oke, kita punya 10 Bali baru, terus. Nah, ini aja udah, terakhir banget ini. Kata-katanya mungkin seperti ini. Kalau perusahaan yang kamu pimpin atau industri yang kamu pimpin itu performansinya sangat buruk, maka kemungkinan besar yang terjadi adalah salah di regulasi. Maka kalau kita perusahaan, sesuaikanlah dengan regulasi. Kalau kita menteri, lakukanlah deregulasi. Kenapa seperti itu? Saya sering mengibaratkan sebuah bandulan. Jadi bandulan itu gini ya, ada orang di bawah, kita yang berada di bawah, staff, kalau bekerja 1 meter, bergerak 1 meter di bawah, maka bandul di bawah ini akan bergerak 1 meter. Kalau kita level manager di tengah, kita bergerak 1 meter, maka bandul di bawah bisa 10 meter. Kalau kita CEO di puncak, kita bergerak 1 meter, maka di bawah bisa 100 meter. Ini menjelaskan teman-teman. Saya menjadi CEO Telkom Group, saya 10 tahun menjadi komisarisnya Telkomsel. Kalau rekan-rekan mau, apa yang terjadi hasilnya dulu? Dalam waktu 2 tahun Telkom, saya jadi CEO Telkom. Value Telkom itu naik 2 kali lipat. Value-nya menjadi sekitar lebih dari 300 triliun. Nah, bersainglah sama Astra dan Pak Priyono dan Pak Yahya BCA, top 3 itu. Dan kami bertiga saling mengalahkan di situ. Tapi mohon maaf Astra, 2 tahun berturut-turut ketika saya jadi CEO Telkom, admired company, perusahaan idaman yang selalu dimenangkan oleh Astra, saya pinjem mulai ketika itu. Tapi rahasia apa yang ingin saya katakan? Kalau mau perubahannya itu sangat besar, maka rekan-rekan harus pandai. Yang dimainkan itu apa yang dimainkan di level CEO. Itu yang harus dilakukan. Tidak mungkin, tidak masuk akal Telkom dengan skala sebesar itu, perusahaan besar ya Telkom untuk level Indonesia, bisa naik 2 kali lipat dalam waktu 2 tahun kalau saya mengerjakan di level operation. Itu tidak akan mungkin. Maka ketika jadi CEO mudah itu saya lakukan. Saya ubah saja sendiri. Oke? Ya semau saya, wong CEO. Sayalah pembuat keputusan. Nah, saya tahu nih ilmunya. Kalau mau berubah pesat, maka saya harus merubah peraturan. Cuman saya bukan presiden. Saya berada di tengah sekarang. Simple gunakanlah, ini clue-nya ini, gunakanlah tangan presiden untuk mengangkat industri yang kamu pimpin, itulah clue-nya.
Ini itu ngomong deregulasi, ngomong pemerintah. Pemerintah itu dilambangkan oleh presiden. Jadi pengaruhi Pak Presiden, gunakan tangan presiden. Kalau bukan tangan presiden atau tangan CEO, ingat ya bandulannya, tidak mungkin Pak, hasilnya luar biasa. Tidak mungkin. Oke, next. Lah ini yang tanda tangan semuanya siapa? Presiden. Ini presiden, ini presiden. Nggak bisa menteri itu. Impact-nya lompat lah, minimal 20%. Jadi tidak mungkin kita bisa tumbuh di atas 20-25% kalau caranya biasa. Tidak mungkin kita tumbuh sangat hebat kalau yang Anda rubah itu levelnya di level operational, bukan di tactical. Harus hal yang strategis yang kita ubah, maka impact-nya akan sangat besar. Oke, mungkin demikian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, demikian sama-sama kita ikuti presentasi dari Bapak Dr. Arif Yahya, dan mari bersama-sama kita berikan aplaus yang meriah untuk beliau. Dan selanjutnya berhubung beliau akan segera meninggalkan tempat ini, maka berikutnya kita akan sama-sama menyaksikan penyerahan cenderamata yang akan diserahkan langsung oleh pimpinan ESQ dan ECT, yaitu Bapak Dr. Adi Geni Agustian, dan kami mohon kesediaan Bapak Ari untuk tampil ke depan.